Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute, konsisten untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang akan kita share melalui dunia maya Indonesia. Kita kadang-kadang melaksanakan pengajaran, membahas soal, praktikum, bedah riset, dan pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu bincang ringan, di mana kita beri judul bincang ringan ini adalah metode daur ulang riset untuk menghasilkan riset baru. Jadi kita akan mencoba dalam perbincangan ringan ini bagaimana riset artikel yang telah ada kita modifikasi, lalu kita coba kembali hasilkan riset yang baru berdasarkan riset lama yang telah kita modifikasi tadi. Jadi mungkin modifikasi yang dimaksudkan mungkin penambahan teoritikal, memberikan tampilan yang baik, mungkin dari segi gambar, tabel, dan pemberian rumus-rumus yang terkini. Coba kita lihat apa sih sebenarnya daur ulang ini yang dimaksudkan dalam perbincangan pada kesempatan kali ini. Nah, kita lihat daur ulang yang kita maksudkan dalam menghasilkan riset diantaranya adalah riset baru dihasilkan dari riset lama yang diperbarui dengan memberikan teori baru, maksudnya rumus terkini atau model kekinian. Yang kedua, mungkin bisa jadi riset baru dihasilkan dari kelemahan suatu jurnal, ditutupi atau diperluas dengan kelebihan dari jurnal-jurnal lain yang sebidang. Jadi kalau begitu, maksudnya yang nomor 2 ini, kita memiliki beberapa jurnal, masing-masing jurnal itu tentu ada kelemahan, ada kelebihannya, lalu jurnal yang lemah kita tutup dengan kelebihan dari jurnal yang lain. Mungkin kita bisa gunakan kasus data yang berbeda, sifat dan pola data yang berbeda. Jadi ini konsep daur ulang yang kita maksudkan dapat memberikan rumus atau teori atau model yang terkini atau membandingkan beberapa jurnal, ambil kelemahan dan kelebihannya, sedangkan kelemahan jurnal A kita tutup dengan kelebihan jurnal B. Ini diantara dua yang kita maksudkan sebagai konsep daur ulang. Kita coba lihat contoh misalnya, dan telah kita lakukan di dalam Rado Institute. Dalam suatu riset artikel dari Energy Conversion and Management, di situ ada riset dengan judul Probability Distribution Offshore Wind Speeds. Nah, kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal menceritakan model kecepatan angin yang merupakan sumber tenaga dengan sangat teliti. Dalam jurnal ini semua pemodelan, baik model klasik maupun model kekinian, digunakan dalam menjawab pemodelan dari data kecepatan model angin. Lalu kelemahannya adalah tidak begitu banyak variasi model-model yang digunakan dalam jurnal ini. Nah, karena kita dapat mendefinisikan mana kebaikan jurnal, lalu dengan model yang dengan isu yang sama pemodelan kecepatan angin, kita coba tambah model-model yang agak lebih bervariasi, yaitu seperti jurnal yang dihasilkan di dalam International Journal of Mathematics, Trend and Technology. Jadi yang jurnal ini merupakan hasil dari daur ulang dari jurnal yang sebelumnya. Di mana daur ulangnya? Kita melihat kelemahannya adalah tidak begitu banyak model-model yang kompleks. Model-model biasa di sini mungkin maksudnya biasa ini hanya model satu distribusi saja. Sedangkan dalam model yang kita coba tampilkan untuk melengkapi kelemahan tadi adalah dengan memberikan model-model modified gamma atau mixture gamma.
Jadi mixture gamma ini ada kita sebut dengan Linde distribution, Sankar distribution, Akas distribution, dan Sujata distribution. Jadi distribusi ini merupakan campuran gamma-gamma, ada yang 2 gamma dan ada yang 3 gamma. Nah, setelah kelemahan ini kita ketahui, kita coba hasilkan riset artikel yang baru dan ternyata hasilnya cukup baik, gitu. Cukup baik hasilnya dan dapat diterbitkan dalam suatu jurnal internasional. Artinya, konsep daur ulang yang kita gunakan tadi cukup mampu untuk menghasilkan riset-riset artikel yang baru. Berikut yang kita lakukan di Rado Institute seperti pemodelan tsunami, di mana dalam jurnal Natural Hazard tahun 2002 dengan judul Distribution Function of Tsunami Waves, terbitan di sini Natural Hazards, in Netherlands. Nah, dalam jurnal ini, kelebihan jurnal ini sangat memberikan masukan yang luar biasa dalam memodelkan tinggi ombak tsunami pada suatu daerah. Jurnal ini memberikan masukan yang luar biasa dalam menentukan peluang tinggi ombak tsunami yang akan terjadi di suatu daerah. Kelemahannya, pada jurnal terkesan sangat sederhana karena model yang digunakan sangat sederhana. Peristiwa ekstrem seperti tsunami sangat memungkinkan dapat digambarkan oleh model-model yang sangat kompleks. Jadi, kita coba kembangkan dengan menggunakan distribusi atau model-model yang agak lebih ekstrim. Contoh diantaranya adalah log normal tanpa campuran, Weibull tanpa campuran, gamma tanpa campuran, mixture log normal, mixture Weibull, dan mixture gamma. Lalu kita coba ambil kelemahan tadi dan kita coba berikan dengan model-model yang lebih kompleks dan ternyata juga berhasil. Kita memiliki data tinggi ombak tsunami Aceh, lalu kita beri suatu riset artikel baru dengan judul Best Fit Probability Model for an Uphead Tsunami in Aceh using some mixture distribution, yang terbit di jurnal Applied Mathematical Science. Jadi tahun 2002 telah terbit di Natural Hazard dengan model-model yang sederhana, lalu tahun 2018 kita berikan model-model yang cukup kompleks. Nah, bisa jadi ke depan nanti kita bisa kembangkan lagi menjadi campuran 3 gamma, 3 Weibull, dan seterusnya. Karena kita bisa melihat dengan adanya berbagai model ini yang terbaik. Yang mana yang terbaik? Apakah semakin banyak campurannya semakin baik atau semakin banyak campuran dia hasilnya tidak jauh signifikan dengan yang sedikit campuran. Nah, jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan pada perbincangan kali ini, kita memberikan suatu masukan kepada peneliti lain. Mungkin di bidang sosial kah, di bidang teknik kah, dalam menghasilkan suatu riset artikel yang baru, itu bisa jadi kita berpedoman kepada kelebihan dan kekurangan dari riset artikel yang telah terbit. Rado Institute pada suatu sekali pernah juga melaksanakan riset sosial, di mana dalam suatu riset dikatakan bahwa sekolah yang wanitanya lebih banyak katanya akan menguasai suatu sekolah dengan wanita yang banyak akan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik daripada sekolah yang perempuannya sedikit. Nah, lalu dari isu ini kita Rado Institute coba lakukan dengan pendekatan spasial analisis pemetaan. Lalu semua sekolah di suatu kabupaten, suatu kota Pekanbaru, kita ambil semua sekolahnya. Lalu kita coba tentukan jumlah laki-laki dan perempuan, letak sekolah ini kita ketahui letak latitude longitude-nya. Lalu kita coba ambil nilai bahasa Inggrisnya, kita buktikan. Betul enggak kawasan-kawasan atau daerah-daerah sekolah yang banyak perempuannya itu bahasa Inggrisnya lebih unggul? Karena
Dalam spasial kita petakan peta Pekanbaru dengan lokasi-lokasi SMP, sekolah-sekolah tadi, dan berdasarkan objek-objek nilai bahasa Inggris. Ternyata memang terbukti, tapi tidak semua daerah. Di daerah tertentu semakin banyak wanita, bahasa Inggris semakin baik. Tapi di daerah lain ternyata tidak begitu. Nah, setelah kita kaji secara mendalam, ternyata di daerah-daerah yang normal itu untuk perekonomiannya yang bagus. Jika perekonomian bagus, maka teori-teori yang disampaikan tadi akan berjalan lancar, di mana wanita memiliki kesempatan yang lain untuk mengekspresikan dirinya dalam menguasai bahasa Inggris dengan baik. Tetapi untuk daerah-daerah yang perekonomian di bawah, mereka akan terganggu belajarnya karena berbagai alasan-alasan tertentu. Mungkin membantu orang tua dalam memenuhi perekonomian, sehingga mengurangi jam belajar mereka ketika di rumah. Jadi kalau begitu apa artinya? Riset sosial yang mengatakan berdasarkan hanya kuesioner mengatakan bahwa jika perempuan banyak bahasa Inggris baik, kita pertajam dengan analisis spasial dengan melakukan pemetaan. Semua sekolah kita ambil letak latitude longitude, lalu objek nilai bahasa Inggris kita petakan. Dan terbukti memang di daerah-daerah normal, daerah-daerah yang berpenghasilan ekonomi yang menengah ke atas ini berlaku. Tetapi ekonomi ke bawah tidak berlaku sama sekali. Oke, saya rasa semoga bincang ringan ini, metode daur ulang riset untuk menghasilkan riset baru dapat menjadi motivasi bagi para peneliti untuk melakukan kegiatan-kegiatan riset daur ulang ini. Semoga dapat memberikan sedikit bantuan dalam memecahkan kebuntuan menghasilkan riset-riset artikel. Saya Radwendra dari Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.